Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gunadi. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya Dimas Handika Putra dengan NIM 22493871 PA21221 dari Program Studi Statistika akan mempresentasikan laporan kerja praktis saya berjudul Analisis Pengaruh Keputusan Kerja Terhadap Keterikatan dan Kinerja Karyawan PT Line Railway System menggunakan SAM-PLS. Yang mana sini kerja praktis saya dilakukan di PT Line Railway System yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang EPC, Engineering, Procurement, Construction untuk persinggahan kereta api. Berikut merupakan outline dari presentasi laporan kerja praktik yang akan saya bawakan. Itu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Dimulai dari latar belakang penelitian yang mana, seperti kita ketahui bahwa karyawan itu memiliki, dalam perjalanannya sebuah perusahaan itu, tergantung pada kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, karyawan itu merupakan sumber daya manusia yang berperan penting untuk membantu perusahaan mencapai visi dan misi. Kemudian, karyawan itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali yang aktif dalam mewujudkan tujuan, perusahaan. Yang mana karyawan ini itu memiliki peran strategis dalam perusahaan, yang mana mereka perlu diperhatikan, diberi perhatian dan, dipenuhi harapannya. Seperti kita ketahui juga, karyawan itu juga, bekerja di sebuah perusahaan dengan dorongan harapan dan keinginan yang akan ia capai. Sebaiknya, perusahaan itu menerima karyawan, agar bisa mencapai visi dan misi, yang mana itu tidak terlepas dari peran karyawan. Selanjutnya, pentingnya karyawan-karyawan dalam perusahaan itu juga harus diimbangi dengan tingkat kepuasan mereka terhadap perusahaan. Yang mana kepuasan karyawan itu adalah perasaan keseluruhan yang dialami karyawan terkait pekerjaan mereka atau penilaian mereka terhadap berbagai aspek pekerjaan. Selain itu juga, loyalitas yang tinggi dari karyawan juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan, terutama karyawan-karyawan yang memiliki kinerja sesuai dengan standar perusahaan. Yang mana karyawan yang memiliki keterikatan yang tinggi itu cenderung memiliki kinerja yang baik karena, memiliki perasaan yang positif dan tidak menjadikan pekerjaannya sebagai beban. Selanjutnya, kinerja juga menjadi salah satu indikator penting dalam, perusahaan, dan juga bagi karyawan, karena, kinerja ini tuh menunjukkan seberapa baik, seorang karyawan itu mencapai target dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja, secara umum itu mengukur apa yang dilakukan oleh karyawan dan berpengaruh pada kontribusi, mereka berikan kepada perusahaan. Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh kepuasan, keterikatan, terhadap kinerja karyawan, yang mana sebagai contoh itu penelitian oleh Savitri pada tahun 2023 itu membahas mengenai analisis faktor keterikatan karyawan terhadap kinerja karyawan di PT Sinkona Indonesia Lestari. Selain itu juga penelitian Yanti 2023 itu menggunakan analisis sampel S untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan melalui kepuasan, kerja sebagai variabel intervening. Sebagai perusahaan, itu PT Line System juga memberikan peran karyawan untuk, mencapai tujuan perusahaan. PT Line System, berupaya untuk senantiasa mengimbangi peran karyawan dengan kepuasan dan keterikatan mereka terhadap perusahaan, sehingga dapat memberikan kerja yang baik, yang dapat mendukung, perusahaan untuk mencapai visi dan misi mereka. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami bagaimana faktor-faktor seperti, kepuasan terhadap manajemen organisasi, kepuasan terhadap lingkungan kerja, kepuasan terhadap remunerasi benefit, kepuasan terhadap fasilitas, dan kepuasan karyawan terhadap manajemen karir, serta bagaimana, terhadap, kinerja, serta bagaimana, peran dari, eee, keterikatan karyawan terhadap, kinerja karyawan gitu. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan analisis struktural equation modeling partial score atau SAM-PLS dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang dapat meningkatkan keterikatan karyawan dan kinerja mereka. Dari latar belakang tersebut diberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh langsung manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, dan manajemen karir terhadap keterikatan karyawan dan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh tidak langsung manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas, dan manajemen karir terhadap kinerja karyawan melalui keterikatan karyawan. Dan yang terakhir, itu bagaimana peran keterikatan karyawan sebagai variabel mediasi antara manajemen organisasi, remunerasi dan benefit, fasilitas dan manajemen karir dengan kinerja karyawan. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, itu bagaimana menganalisis pengaruh langsung manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas dan manajemen karir terhadap keterikatan karyawan dan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua itu mengukur pengaruh tidak langsung manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas dan manajemen karir terhadap kinerja karyawan melalui keterikatan karyawan. Dan yang terakhir itu menganalisis peran keterikatan karyawan sebagai variabel mediasi antara manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas dan manajemen karir dengan kinerja karyawan.
Nah, untuk landasan teorinya sendiri, di sini saya menggunakan Structural Equation Modeling Partially Square atau SMPLS, yang mana untuk Structural Equation Modeling sendiri itu adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi. Yang mana si SEM ini itu bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik antara indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. Dalam SEM ini itu terdapat beberapa komponen yang digunakan. Itu pertama ada variabel. Di dalam SEM ini itu ada dua jenis variabel, ada variabel laten sama variabel teramati. Variabel sendiri ini adalah variabel yang tidak diamati secara langsung, tetapi variabel ini itu direpresentasikan oleh beberapa indikator lain. Nah, di sini variabel laten itu terbagi menjadi dua juga, itu ada variabel laten endogen dan variabel laten eksogen. Kemudian untuk variabel teramati itu atau variabel manifest yang sering disebutnya, itu adalah variabel yang didapatkan melalui berbagai macam metode survei. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, itu jadi variabel teramati endogen dan variabel teramati eksogen. Kemudian, komponen kedua itu ada model. Model di SEM itu terbagi menjadi dua, itu ada model struktural dan model pengukuran. Nah, untuk model struktural sendiri, untuk rumus umumnya adalah sebagai berikut, eta sama dengan beta dikali eta ditambah Si ditambah, zeta. Yang mana, eta di sini adalah vektor dari variabel laten eksogen, kemudian untuk, eta itu adalah, vektor dari variabel laten maaf, untuk Si itu adalah vektor dari variabel laten eksogen, kemudian untuk eta itu adalah vektor dari variabel laten endogen, kemudian beta itu adalah matriks koefisien yang menunjukkan bagaimana pengaruh variabel laten endogen terhadap variabel lainnya, kemudian, zeta itu adalah vektor residual. Kemudian untuk, jenis model kedua itu ada model pengukuran, yang mana, untuk model umum dari model pengukuran itu adalah yang X sama dengan, lambda X dikali C ditambah delta, Y sama dengan lambda Y dikali eta ditambah epsilon, yang mana X itu merupakan vektor bagi pengubah indikator eksogen, kemudian Y merupakan vektor bagi pengubah indikator endogen, kemudian lambda X dan lambda Y itu merupakan, matriks bagi loading vektornya, kemudian C itu adalah vektor bagi pengubah laten eksogen, dan, eta itu merupakan vektor bagi pengubah laten endogen, delta itu adalah vektor bagi galat, pengukuran eksogen, dan epsilon merupakan vektor bagi galat pengukuran, endogen. Nah, kemudian komponen yang, ketiga itu adalah, kesalahan dalam SEM, itu adalah kesalahan struktural dan kesalahan pengukuran. Kesalahan struktural ini itu terjadi ketika si variabel data eksogen tidak mampu memprediksi variabel data endogen dengan sempurna. Sedangkan untuk, kesalahan pengukuran itu terjadi di mana indikator itu tidak dapat mengukur variabel data secara sempurna dan dapat dibedakan berdasarkan variabel data indikator eksogen dan variabel indikator endogen. Kemudian untuk sampel S sendiri yang digunakan dalam penelitian ini itu bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antara konstruk dengan mengevaluasi apakah terdapat hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut. Sampel S ini itu memanfaatkan data yang tersedia untuk mengestimasi hubungan pada model PET dengan tujuan untuk meminimalkan varian residual dari konstruk endogen. Nah, untuk contoh diagram alur dari sampel S itu seperti berikut. Jadi ada model pengukurannya, ada model strukturalnya, serta ada galat-galat atau kesalahan dalam sampel S sendiri gitu, sesuai dengan komponen-komponen yang telah dijabarkan sebelumnya. Kemudian untuk, dalam melakukan analisis sampel S sendiri itu terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah konseptualisasi model, yang mana konseptualisasi model ini itu bertujuan untuk melakukan, pengembangan dan, pengukuran konstruk. Kemudian yang kedua itu adalah konstruksi pet diagram, yang mana, dalam pet diagram sampel S sendiri ini, melihat bagaimana hubungan antara variabel laten digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah pengaruhnya. Kemudian, yang ketiga itu ada evaluasi model. Untuk dievaluasi model dalam sampel S itu meliputi 2 tahap, itu ada evaluasi model pengukuran sama evaluasi model struktural. Untuk evaluasi model pengukuran, Eee, itu, melakukan pengujian, reliabilitas dan validitas. Untuk pengujian reliabilitas sendiri untuk pada model pengukuran, itu, menggunakan composite, reliability. Sedangkan untuk pengujian validitasnya, itu kita mulai dulu dengan, menggunakan convergent validity, kemudian setelah convergent validity-nya terpenuhi, itu akan dilanjutkan dengan discriminant validity. Kemudian, yang kedua itu adalah evaluasi model struktural, yang mana bertujuan untuk menganalisis, hubungan antar konstruk laten yang telah dirumuskan dalam proses penelitian. Yang mana, proses dalam evaluasi ini itu melibatkan penilaian atas estimasi koefisien parameter untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar konstruk, serta pengujian tingkat signifikansi guna menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik.
Kemudian, yang keempat itu pengujian hipotesis, yang mana pengujian hipotesis pada analisis sampel S ini digunakan menggunakan metode resampling bootstrap, dan ini juga terbagi menjadi 2, itu ada pengujian hipotesis untuk model pengukuran dan pengujian hipotesis untuk model struktural. Untuk, model pengukuran sendiri itu pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik uji T dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% sehingga nilai T tabelnya itu sebesar 1,96. Yang mana jika kita peroleh, absolut T hitungnya itu besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang mana H0 yang kita gunakan pada pengujian hipotesis model pengukuran ini adalah tidak ada pengaruh signifikan variabel indikator dalam mengukur variabel laten. Kemudian untuk pengujian hipotesis model struktural dilakukan melalui prosedur bootstrapping, yang mana dilakukan dengan melihat statistik T juga, yang mana juga membandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama dengan 1,96 untuk tingkat signifikansi 5%, yang mana jika kita peroleh absolut dari T hitungnya besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti parameter model signifikan atau variabel laten berpengaruh terhadap variabel laten lainnya. Kemudian tahapan yang terakhir itu melihat pengaruh hubungan antar variabel, yang mana di sini bakal dilihat bagaimana pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari setiap variabelnya. Kemudian untuk model penelitiannya dimulai dari sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini itu terdiri dari data primer sama data sekunder. Data primer sendiri itu diperoleh dari hasil Employee Satisfaction and Engagement Survey dari PT Lenovo System, yang mana survei ini itu mengukur kepuasan karyawan terhadap manajemen dan organisasi, kemudian terhadap lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas serta manajemen karir. Kemudian survei ini juga menghitung atau mengukur keterikatan karyawan terhadap PT Lenovo System. Kemudian untuk data sekunder yang digunakan itu adalah data kinerja karyawan PT Lenovo System yang sudah dikelola atau sudah dihitung oleh perusahaan sendiri gitu. Kemudian, karena di sini, penelitian berbasis survei, jadi ada metode pengambilan sampel, yang mana untuk metode pengambilan sampel ini dijabarkan dalam 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan mendefinisikan target populasinya terlebih dahulu, yang mana populasi target yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap dari PT Line Railway System, yang mana jumlahnya adalah sebanyak 232 karyawan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kerangka sampel, karena di sini batasan penelitiannya itu hanya pada karyawan tetap, jadi tidak melakukan survei pada karyawan kontrak ataupun outsourcing, jadi hanya berfokus pada karyawan kontrak saja. Berarti untuk rangka sampel sendiri itu kita menggunakan daftar nama beserta asal divisi karyawan tetap PT Line Railway System. Kemudian bakal ditentukan baik teknik pengambilan sampelnya. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah stratified random sampling karena populasi pada PT Line Railway System itu bersifat heterogen, yang mana itu berbeda antar divisi, jadi tidak bisa untuk menggunakan metode sederhana seperti simple random sampling. Makanya digunakan stratified random sampling, di mana strata yang digunakan pada teknik pengambilan sampel ini adalah divisi-divisi yang terdapat pada PT Land Railway System. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan ukuran sampel, yang mana penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan Sloving formula dengan rumus sebagai berikut. N kecil itu sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat, yang mana N kecil ini adalah ukuran sampel yang akan kita cari, kemudian N besar itu adalah jumlah populasi, kemudian untuk E itu adalah toleransi kesalahan yang akan kita gunakan. Kemudian, setelah kita, mengetahui jumlah populasi, kemudian, teknik pengambilan sampelnya, kita bakal menentukan ukuran sampelnya sendiri, yang mana dengan menggunakan toleransi kesalahan sebesar 0,07, kita masukkan kepada rumus solving formula tadi, itu kita memperoleh minimal ukuran sampelnya sebanyak 74 karyawan. Nah, tapi untuk penelitian ini, ukuran sampel digunakan sebesar 76 karyawan. Nah, selanjutnya untuk penentuan ukuran sampel tiap strata atau divisi itu dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, N kecil H itu sama dengan N kecil dikali N besar H per N, yang mana N kecil H itu adalah ukuran sampel untuk divisi ke H, dan N besar H adalah ukuran populasi untuk, divisi ke H, gitu. Nah, dari perhitungan ini kita memperoleh jumlah sampel untuk tiap divisinya, yang mana bisa kita lihat, bagaimana persebaran ukuran sampel dari masing-masing divisi gitu. Jadi untuk, divisi yang paling memiliki ukuran sampel terkecil itu ada pada corporate planning and evaluation sama internal control, sedangkan yang terbanyak itu ada pada divisi engineering. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jumlah sampel dari tiap divisinya, kita bakal melanjutkan tahapannya untuk, melakukan pengumpulan data dari penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner-kuesioner yang telah dibuat. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, kita bakal menilai tingkat respon dari, eee, tingkat respon dari data yang telah terkumpul. Nah, di sini kita peroleh respon rate untuk setiap divisi di PT Lenovo System, yang mana dari keseluruhan divisi itu mencapai secara rata-rata itu mencapai 100%, itu semua divisi, mengisi kuesioner telah diberikan, tetapi terdapat 2 divisi yang tidak mencapai 100%, yang mana itu pada divisi engineering dan divisi project. Itu sebanyak untuk engineering sendiri respon rate-nya, sebesar 88,46%, sedangkan untuk divisi project itu sebesar 88,24%.
Kemudian untuk variabel penelitian, penelitian ini memiliki, variabel yang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, itu ada variabel karakteristik responden dan variabel laten beserta indikatornya. Yang mana variabel-variabel ini yang akan dilampirkan pada kuesioner untuk diisi oleh, karyawan tetap PTLN Knowledge System gitu. Nah, untuk variabel karakteristik responden yang akan ditanyakan pada kuesioner itu antara lain ada variabel jenis kelamin, direktorat, divisi, position level, dan kinerja dari karyawan yang menjadi responden pada penelitian. Kemudian untuk variabel laten, yang digunakan, itu terdiri dari 2, itu adalah variabel laten yang menggambarkan kepuasan karyawan, kemudian variabel laten yang menggambarkan keterikatan karyawan. Nah, untuk variabel laten yang menggambarkan kepuasan karyawan itu terdiri dari variabel laten manajemen dan organisasi, itu terdiri dari 6 indikator yang akan ditanyakan, kemudian variabel laten lingkungan kerja itu yang digambarkan dengan 7 indikator, kemudian variabel laten remunerasi dan benefit yang digambarkan dengan 3 indikator, variabel laten fasilitas yang digambarkan dengan 5 indikator, dan variabel laten manajemen karya yang terdiri dari 4 indikator. Kemudian untuk variabel laten keterikatan karyawan itu terdiri dari 30 indikator. Yang mana untuk rincian indikator untuk setiap variabel laten itu dapat dilihat pada kuesioner yang telah saya lampirkan linknya dan juga terdapat pada laporan kerja praktik di bagian lampiran gitu. Nah, setelah kita merancang metode penelitian dan alasan teorinya, akan dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Nah, sebelum, melakukan analisis sampel S lebih lanjut, akan dilihat bagaimana karakteristik dari responden yang mengisi survei, satisfaction and engagement survey dari PTLN Reward System. Yang di mana dilihat, dari pertama itu adalah, bagaimana persiapan responden berdasarkan direktoratnya, yang mana, pada PTLN Reward System ini itu terdiri dari 3 direktorat, yaitu dari Direktorat Keuangan dan SDM, Direktorat Pemasaran Penjualan, sama Direktorat Teknologi dan Operasi. Nah, di sini pada visualisasi ini itu terdapat direktorat lainnya, yang mana direktorat lainnya ini merujuk pada, posisi-posisi dari karyawan tetap yang tidak dibawahi langsung oleh direktorat, tetapi dibawahi langsung oleh presiden direktur. Jadi terdapat beberapa divisi pada PT Land Road System yang mana untuk, sistem atau alur kerjanya itu langsung dibawahi oleh presiden direktur. Yang mana divisi-divisi tersebut antara lain itu ada Corporate Planning and Evaluation, Corporate Secretary, sama Internal Control. Nah, dari persebaran ini bisa kita lihat dari 71 karyawan yang menjadi, responden pada survei ini, itu paling banyak berasal dari Direktorat Teknologi dan Operasi, yaitu mencapai 70,4% dari total responden. Kemudian juga dilihat bagaimana persebaran responden berdasarkan divisinya, yang mana dari 71 karyawan itu bisa kita lihat bahwa responden paling banyak itu berasal dari divisi engineering, sedangkan yang paling sedikit itu, berasal dari divisi corporate planning and evaluation sama divisi internal control. Nah, kemudian juga dilihat bagaimana persebaran responden berdasarkan position level-nya. Dari visualisasi ini bisa kita lihat bahwa dari 71 karyawan yang menjadi, responden pada survei ini, itu paling banyak, berposisi sebagai staf. Jadi mencapai 85,9%, sedangkan yang paling sedikit itu, posisinya sebagai manajer dari perusahaan gitu. Nah, kemudian, juga kita lihat bagaimana persebarannya berdasarkan jenis kelamin, dan di sini bisa kita lihat bahwa sebagian besar, itu paling banyak berasal, berjenis kelamin laki-laki untuk karyawan yang, menjadi responden survei ini gitu, yaitu mencapai 78,9%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,1%, jenis kelamin perempuan yang menjadi responden survei, PT Lenovo System ini. Kemudian juga dilihat distribusi nilai kinerja responden, yang mana, berdasarkan histogram ini kita bisa lihat semakin besar karyawan tetap, itu, memiliki kinerja yang mendekati 1, yang mencerminkan bahwa performa yang sangat baik. Namun terdapat beberapa nilai kinerja yang cukup rendah, itu mendekati, 0,6, yang mana menunjukkan adanya karyawan yang memiliki performa signifikan lebih rendah dibandingkan karyawan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis sampel S, yang mana analisis sampel S ini dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah dijelaskan pada landasan teori yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama itu dimulai dari konseptualisasi model, yang mana seluruh model penelitian ini mencakup beberapa variabel laten yang terdiri dari 5 variabel eksogen, yaitu ada manajemen dan organisasi yang dilambangkan dengan C1, lingkungan kerja yang dinotasikan dengan C2, remunerasi dan benefit yang dinotasikan dengan C3, fasilitas yang dinotasikan C4, dan manajemen karya yang dinotasikan dengan C5. Selain itu juga terdapat satu variabel endogen yaitu keterikatan karyawan, dan satu variabel teramati yaitu kinerja yang dinotasikan dengan Y. Nah, secara matematis kita dapat, menuliskan persamaan atau modelnya sebagai berikut, yaitu eta sama dengan, fungsi dari C1, C2, C3, C4, dan C5, dan Y sama dengan fungsi dari C1, C2, C3, C4, C5, dan eta. Nah, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi Venn diagram, yang mana Venn diagram itu digunakan untuk menjelaskan, pola hubungan antara variabel laten dengan indikatornya dan pola hubungan antar variabel laten. Diagram jalur yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide, yang mana diagram alur sampel S ini itu menggambarkan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menguji,
hubungan antara beberapa variabel, yang mana variabel eksogen itu terdiri dari manajemen organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas dan manajemen karir, diasumsikan itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja. Selain itu juga hubungan ini diduga itu memiliki dimediasi oleh variabel keterikatan karyawan. Model ini akan diuji menggunakan pendekatan structural equation modeling partially score atau SMPLS untuk mengevaluasi baik hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antara variabel-variabel tersebut. Nah, kemudian tahap yang ketiga kita bakal melakukan evaluasi model pengukuran, yang mana evaluasi yang dilakukan itu penilaian validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji validitas sendiri itu bakal digunakan melihat indikator yang uji validitas model pengukuran dilakukan melihat indikator-indikator yang ditunjukkan oleh loading factor. Jadi di sini untuk melakukan evaluasi model pengukuran kita bakal melihat loading factor dari setiap indikatornya terhadap variabel latennya gitu. Yang mana jika nilai loading lambdanya atau lambda itu besar dari 0,5 maka indikator tersebut dikatakan valid. Namun apabila diperoleh suatu indikator memiliki lambda kecil dari 0,5 maka indikator tersebut dikatakan tidak valid dan akan dihilangkan dari analisis. Nah, untuk uji validitas, pada penelitian ini dilakukan secara 2 tahap dikarenakan pada tahap pertama itu diperoleh beberapa indikator tidak memenuhi uji validitas atau nilai loading faktornya lebih kecil dari 0,5. Nah, berikut merupakan rincian indikator yang tidak memenuhi uji validitas pada tahap pertama. Nah, terdapat beberapa indikator yang berasal dari beberapa variabel laten, itu adalah dari variabel laten manajemen organisasi sebanyak 1 indikator, dari variabel laten lingkungan kerja sebanyak 3 indikator, dari variabel remunerasi dan benefit sebanyak 2 indikator, dan dari variabel manajemen karir sebanyak 1 indikator. Kemudian pada variabel keterikatan itu terdapat 7 indikator yang tidak memenuhi uji validitas. Nah, dari variabel-variabel yang tidak memenuhi uji validitas ini akan dilakukan penghapusan atau dihilangkan dari hasil analisis, yang mana setelah dilakukan penghapusan indikator yang tidak valid tersebut pada tahap pertama, itu diperoleh semua indikator memiliki loading factor atau lambda lebih besar dari 0,5 yang mengindikasikan indikator-indikator tersebut sudah valid. Nah, setelah kita uji validitas yang dilakukan pada sebelumnya ini, itu merupakan convergent validity, yang mana setelah kita peroleh bahwa setiap indikator valid dan pengujian convergent validity, bakal langkah selanjutnya adalah kita bakal melakukan pengujian diskriminan validity. Nah, untuk pengujian diskriminan validity ini sendiri bakal menggunakan Fornell-Likert criterion, yang mana berdasarkan kriteria Fornell-Likert criterion ini bakal dilihat akar dari kuadrat AV atau average variance extracted dari masing-masing variabel laten tersebut gitu. Yang mana jika nilai Fornell dekat kriterianya itu lebih besar daripada korelasi antar variabel laten, yang menjadi indikasi bahwa si diskriminan validity ini terpenuhi. Jadi bakal dilihat bagaimana korelasi-korelasi antar variabel, yang mana jika di korelasi antar dirinya itu lebih besar dibandingkan korelasi dia dengan variabel lain, maka si diskriminan validity ini terpenuhi gitu. Nah, berikut merupakan hasil pengujian diskriminan validity menggunakan Fornell-Likert criterion. Nah, di sini kita bisa lihat, matriks dari hasil pengujiannya, yang mana bisa kita lihat bahwa, sebagai contoh itu kita lihat pada variabel manajemen organisasi. Untuk korelasi antar manajemen dan organisasi itu memiliki nilai sebesar 0,7691 dan kemudian untuk, korelasinya dengan variabel lain itu, memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan korelasi dengan, dirinya sendiri. Maka bisa kita simpulkan bahwa karena nilai korelasi dengan dirinya itu lebih besar dibandingkan korelasi dia dengan, variabel laten yang lain, maka si diskriminan validity ini terpenuhi. Maka, ini juga berlaku untuk semua variabel laten yang mana dia memiliki nilai yang lebih besar korelasinya dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa semua variabel itu telah valid secara diskriminan berdasarkan perhitungan Fornell-Likert criterion ini. Nah, kemudian untuk evaluasi model pengukuran kedua itu dilanjutkan dengan uji reliabilitas dikarenakan kita telah memperoleh bahwa, dari indikator-indikator yang telah kita punya tadi, yang telah dilakukan penghapusan tadi, itu telah memenuhi, uji validitas baik secara konvergen maupun secara diskriminan. Nah, dalam melakukan pengujian reliabilitas ini, itu kita menggunakan nilai composite reliability, yang mana, suatu indikator variabel laten itu dikatakan reliable apabila nilai composite reliability-nya itu lebih dari 0,7. Nah, berikut merupakan hasil pengujian reliabilitas dari setiap variabel laten yang mana bisa kita peroleh Eee, dari variabel laten ini itu memiliki composite reliability besar semuanya memiliki composite reliability yang besar dari 0,7. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa, variabel indikator telah reliable atau handal dalam, mengukur variabel latennya. Nah, kemudian, dilanjutkan dengan evaluasi modal struktural yang mana bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel laten. Ukuran digunakan, untuk evaluasi modal struktural ini adalah nilai R square.
yang mana kita, berdasarkan tabel itu diperoleh nilai R-square untuk variabel keterikatan itu sebesar 0,5555 atau, menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 55,55% variasi pada variabel ini, sementara 44,45% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Setelah penyesuaian, nilai R-square, adjusted-nya turun menjadi 0,5213 yang tetap menunjukkan bahwa model cukup baik, dalam menjelaskan variabilitas variabel keterikatan. Sementara nilai R-square untuk variabel latihan kinerja, itu hanya sebesar 0,0892 yang menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 8,92% variasi pada variabel tersebut. Setelah penyesuaian, nilai R-square adjusted-nya turun menjadi sangat kecil, itu sebesar 0,0038 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi pada kinerja dijelaskan oleh faktor di luar model. Yang mana secara keseluruhan kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa, model ini cukup baik dalam, menjelaskan variabel keterikatan, tetapi kurang efektif dalam menjelaskan, variabel kinerja. Nah, kemudian, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis resampling bootstrap, yang mana juga, terbagi menjadi 2, ada pengujian hipotesis model pengukuran dan pengujian hipotesis model struktural. Nah, di sini, untuk pengujian hipotesis sendiri dilakukan menggunakan replikasi sebesar 5.000 dan berikut merupakan, hipotesis yang digunakan. Yang pertama untuk H0 sendiri itu lambda I sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh signifikan variabel indikator dalam mengukur variabel laten, dan H1 itu, lambda I tidak sama dengan 0 yang berarti dapat indikasikan terdapat pengaruh signifikan variabel indikator dalam mengukur variabel laten. Nah, untuk statistik uji yang digunakan itu menggunakan statistik kita yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian landasan teori, yang mana bakal kita, bandingkan absolut, dari T hitung dengan T tabelnya, yang mana jika absolut T hitungnya itu besar dari T tabel, maka H0 ditolak yang berarti, terdapat pengaruh signifikan variabel indikator dalam mengukur variabel laten. Nah, setelah kita melakukan pengujian hipotesis ini, diperoleh beberapa, indikator itu nilai T hitungnya kurang dari 1,96 yang mengartikan, indikator-indikator tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan dalam, mengukur variabel laten. Yang mana indikator-indikator yang, tersebut adalah, yang pertama itu indikator A20, yaitu perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat, dan indikator A21 yang mana saya merasa sarana dan prasarana peningkatan pengawasan kompetensi sudah sesuai dengan harapan saya. Nah, kemudian, untuk indikator lainnya yang selain 2 indikator tadi itu memiliki T hitung lebih besar dari 1,96 yang menandakan, indikator-indikator tersebut itu sudah signifikan dan dapat mengukur variabel laten. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis modal struktural, yang mana di sini kita bakal menggunakan statistik yang telah seperti yang telah dijelaskan pada, bagian pasang teori tadi, yang mana kita bakal, melakukan, evaluasi dengan melihat absolut hitungnya apakah lebih besar dari tabel atau tidak. Nah, ketika absolut hitungnya itu besar dari tabel, maka H0 ditolak yang berarti parameter modelnya signifikan atau variabel laten berpengaruh terhadap variabel laten lainnya. Nah, berikut merupakan hasil pengujian signifikansi pada model, struktural dengan menggunakan nilai T hitung yang didapatkan dari, hasil resampling bootstrap. Nah, di sini kita bakal, melakukan pengujian model strukturalnya untuk setiap, variabel laten. Ya, jadi kita bakal melihat bagaimana pengaruh, variabel manajemen dan organisasi terhadap keterikatan, kemudian variabel lingkungan kerja terhadap keterikatan, dan seterusnya, hingga bagaimana kita bisa melihat bagaimana, pengaruh variabel manajemen karir terhadap kinerja, dan pengaruh variabel keterikatan terhadap, kinerja. Nah, jadi nanti untuk hipotesis sendiri itu, akan menyesuaikan, model-model yang akan kita uji gitu. Nah, di sini diperoleh dihitung untuk setiap, hipotesis yang akan kita uji, yang mana di sini kita boleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lingkungan kerja itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan, kemudian remunerasi dan benefit itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan, yang ketiga itu fasilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan, dan yang keempat itu manajemen karir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. Nah, di sini untuk variabel lainnya itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan, itu adalah variabel, eee, manajemen dan organisasi gitu. Nah, selanjutnya dapat diperoleh juga itu tidak ada variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja, yang mana kita, memperoleh untuk, pengujian modal struktural pada, terhadap kinerja karyawan itu memiliki, nilai T hitung yang lebih kecil dari 1,96 sehingga tidak ada yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, berikut, merupakan, diagram alur yang pet diagram yang diperoleh dari analisis MPLS, yang mana, dalam model ini variabel laten eksogen seperti manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, remunerasi dan benefit, fasilitas, dan manajemen karir dihubungkan dengan variabel laten endogen yaitu keterikatan karyawan dan kinerja karyawan. Yang mana setiap variabel laten itu memiliki indikator-indikatornya masing-masing yang direpresentasikan oleh kotak kuning, pada gambar yang menunjukkan, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel laten tersebut dapat dijelaskan oleh indikator-indikator tersebut.
Nah, kemudian, tahap yang terakhir kita bakal melihat bagaimana pengaruh hubungan antar variabelnya. Di sini kita bakal melihat untuk direct effect dan indirect effect-nya. Nah, untuk direct effect sendiri, untuk direct effect pengaruh langsung terhadap keterikatan karyawan, kita dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah manajemen dan organisasi itu memiliki pengaruh langsung yang kecil dan positif terhadap keterikatan karyawan. Kemudian untuk lingkungan kerja itu memiliki pengaruh langsung yang cukup besar dan positif terhadap keterikatan. Kemudian untuk remunerasi dan benefit itu memiliki pengaruh langsung negatif terhadap keterikatan. Kemudian untuk fasilitas dan manajemen karir itu memiliki pengaruh positif langsung terhadap keterikatan. Sedangkan untuk variabel eh, variabel keterikatan itu memiliki, pengaruh negatif terhadap kinerja gitu. Kemudian untuk pengaruh langsung terhadap, kinerja karyawan, itu untuk manajemen lingkungan kerja dan fasilitas itu memiliki pengaruh langsung yang kecil namun positif terhadap kinerja. Kemudian untuk manajemen, karir juga memiliki pengaruh positif, langsung terhadap kinerja meskipun dampaknya relatif kecil dan remunerasi benefit serta keterikatan karyawan itu menunjukkan pengaruh langsung terhadap kinerja. Kemudian juga lihat, indirect effect, dari, hasil pengaruh hubungan antar variabelnya, yang mana di sini kita memperoleh kesimpulan bahwa, manajemen organisasi, lingkungan kerja, dan fasilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja melalui, keterikatan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif dari variabel-variabel ini pada keterikatan tidak selalu berkontribusi positif terhadap kinerja. Kemudian untuk remunerasi dan benefit itu menunjukkan pengaruh tidak langsung positif yang kecil terhadap kinerja. Nah, kemudian untuk total efek, itu menunjukkan, bahwa manajemen organisasi, lingkungan kerja, kualitas dan manajemen karir memberikan kontribusi positif terhadap keterikatan karyawan dengan lingkungan kerja menjadi variabel yang paling dominan. Sementara itu kinerja karyawan secara keseluruhan itu dipengaruhi negatif oleh keterikatan, manajemen organisasi, serta remunerasi dan benefit. Nah, dari, analisis yang telah dilakukan ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kita bisa memperoleh kesimpulan yang dibagi menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama untuk analisis hubungan antar variabel, kita memperoleh bahwa keputusan karyawan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan memiliki pengaruh langsung yang kecil namun positif terhadap keterikatan karyawan. Sementara itu, keputusan karyawan terhadap lingkungan kerja itu menunjukkan pengaruh langsung yang cukup besar dan positif terhadap keterikatan. Sebaliknya, itu keputusan karyawan terhadap remunerasi dan benefit itu memberikan pengaruh langsung yang negatif terhadap keterikatan karyawan, yang mana di sisi lain keputusan karyawan terhadap fasilitas serta manajemen karir perusahaan itu memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap keterikatan. Kemudian untuk yang kedua itu analisis pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, yang mana kita memperoleh kesimpulan bahwa keputusan karyawan terhadap manajemen dan organisasi itu menunjukkan pengaruh langsung yang negatif terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya, keputusan karyawan terhadap lingkungan kerja, fasilitas, dan manajemen karir itu memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap kinerja karyawan. Namun keputusan karyawan terhadap remunerasi dan benefit serta keterikatan karyawan itu memberikan pengaruh langsung yang negatif terhadap kinerja karyawan. Kemudian juga kita lihat analisis pengaruh tidak langsungnya, yang mana keputusan karyawan terhadap manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, dan fasilitas itu memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan melalui keterikatan karyawan. Sebaiknya kepuasan terhadap remunerasi dan benefit itu menunjukkan pengaruh tidak langsung positif yang kecil terhadap kinerja melalui keterikatan karyawan. Nah, kemudian untuk kesimpulan, untuk menjawab, rumusan masalah bagaimana, peran dari keterangan karyawan sebagai variabel mediasi, yang mana keterikatan karyawan sebagai variabel mediasi, itu memberikan pengaruh tertentu terhadap hubungan antara kepuasan karyawan pada berbagai aspek dengan kinerja karyawan. Nah, berdasarkan hasil analisis itu kita memperoleh kesimpulan bahwa kepuasan terhadap manajemen dan organisasi, lingkungan kerja, dan fasilitas itu menunjukkan pengaruh tidak langsung yang negatif terhadap kinerja karyawan melalui keterikatan yang mengindikasikan bahwa keterikatan belum berfungsi secara optimal dalam memperkuat hubungan positif antara variabel-variabel tersebut dengan kinerja. Sebaliknya, kepuasan terhadap remunerasi dan benefit menunjukkan pengaruh tidak langsung yang kecil namun positif terhadap kinerja melalui keterikatan. Meskipun pengaruh langsungnya terhadap kinerja bersifat negatif, hasil ini menekankan pentingnya mengelola keterikatan karyawan secara efektif untuk memaksimalkan dampak positif kepuasan karyawan pada berbagai aspek terhadap kinerja mereka. Nah, kemudian untuk saran untuk penelitian ini dibagi menjadi dua, itu saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk, PTLN Railway System. Untuk saran untuk penelitian selanjutnya sendiri, kita memperoleh saya dapat memberikan saran beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian selanjutnya itu dapat menambah jumlah sampel dengan memperkecil nilai sampling error dari yang digunakan pada penelitian ini. Dikarenakan, pada penelitian ini, karena terkendala dalam pengumpulan itu menggunakan toleransi 0,07, sehingga untuk penelitian selanjutnya itu dapat menggunakan, nilai sampling error yang lebih kecil untuk, dapat memperbanyak jumlah sampelnya gitu. Sehingga nanti dapat dihasilkan hasil analisis yang lebih representatif
untuk mendapatkan kesimpulan lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, itu penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel mediasi lainnya yang berkaitan dengan kepuasan kinerja karyawan. Selain itu juga peneliti dapat mengembangkan model yang menambahkan variabel lain yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan dan menguji model yang sama pada sektor atau industri lain, sehingga dapat memahami apakah hasil pada penelitian ini itu dapat berlaku secara universal ataupun bersifat kontekstual pada sektor tertentu. Nah, untuk saran untuk perjalanan itu dapat beberapa saran berikan. Yang pertama adalah karyawan PT Lano Sistem disarankan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memanfaatkan fasilitas yang disediakan perusahaan secara optimal untuk mendukung produktivitas dalam bekerja, serta bersikap proaktif dengan mengikuti pelatihan atau program pengembangan. Kemudian yang kedua, karyawan juga dapat menyampaikan kebutuhan dan ekspektasi mereka berkaitan dengan remunerasi dan benefit melalui jalur komunikasi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung keberhasilan karyawan, perusahaan juga perlu meninjau dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan kinerja karyawan, yang mana perusahaan itu disarankan untuk menyediakan sarana atau tools yang memadai untuk mendukung pekerjaan karyawan. Selain itu, perusahaan dapat memperkuat sistem remunerasi dan benefit agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan karyawan. Baik, sekian, presentasi laporan kerja praktik, dari saya. Mohon maaf apabila atas kesalahannya. Terima kasih Pak Gunadi atas perhatiannya. Oke, ini ada presentasi di depan perusahaannya enggak? Untuk di perusahaan sendiri, tidak dijadwalkan untuk presentasi, Pak, tapi udah Jadi diberikan hasil analisisnya ke jadi perusahaannya. hanya menyerahkan laporannya aja, Iya, Pak, untuk dari perusahaannya cuma tapi minta untuk nyerahin laporan aja. terus dinilai gitu, sudah dapat nilainya. Sudah, Pak, sudah. Oke, terus perusahaannya komen bahwa ini ada manfaatnya enggak untuk perusahaannya gitu? Anda sempat dapat respon kayak gitu enggak? Untuk sejauh ini belum ada respon yang gimana-gimana dari perusahaannya, Pak, karena, mungkin, dari perusahaan sendiri itu masih, apa ya, masih membaca lebih lanjut untuk, kalau, laporannya gitu, Pak. Tapi untuk sejauh ini belum, ada feedback dari mereka dan saya juga belum menanyakan feedback, untuk laporan ini, dari mereka gitu, Pak. Makanya itu sebenarnya saya kalau berharap kalau memang mereka kayak enggak ini ya kita yang aktif, "Pak, saya ingin presentasi." Nah ini karena supaya apa, bahwa ini yang sedang jadi problem kan, bahwa kerja praktek kayak hanya untuk demi memenuhi kewajiban kan, karena ini wajib itu. Nah, itu yang saya lihat, saya berapa kali punya bimbingan, jadi saya khawatirnya kan sebenarnya ini yang kemarin banyak sekali yang jadi saya nggak tahu banyak yang minta ke saya, "Pak, saya mau nyari," bahkan tapi kebetulan dari prodi yang satunya yang di daripada kesulitan Mhm. karena saya khawatirnya memang kalau nggak mendatangkan manfaat bagi perusahaannya kan yang repotin. Perusahaan kan bisnis ya. Jadi orang bisnis kan waktu adalah uang gitu. Jadi kalau memang nggak mendatangkan uang ya nggak akan ini gunanya kerjaanmu itu bisa mendatangkan uang bagi mereka nggak kira-kira ini kalau menurut Anda ini? Kalau memang hanya perusahaan nggak dapat respon ya saya ingin dapat respon dari Anda. Kerjaan Anda ini sebenarnya bagi perusahaannya bermanfaat nggak? Oke, untuk, sendiri untuk dari survei ini tentunya, bakal bermanfaat, Pak, dikarenakan, dari kan saya di divisi human capital. Nah, itu emang Mhm. ngelihat, bagaimana, apa ya, kayak perkembangan karyawan dalam bekerja gitu. Jadi, mungkin kalau selama ini mereka cuma lihat dari kinerja mereka doang gitu. Jadi tidak dia cuma ngeevaluasi bagaimana kinerja mereka selama periode tertentu. Nah, dengan adanya si survei ini, bagaimana kepuasan dan keterikatannya, si perusahaan ini bisa, apa ya, kayak lebih memperhatikan lagi karyawannya gitu. Jadi kayak dari kinerja mereka pola itu sebenarnya, si kepuasan sama keterikatan tuh ada pengaruhnya atau enggak gitu. Jadi, bakal memberikan impact juga, bakal Enggak, memberikan manfaat juga pada perusahaan gitu. Jadi dari kinerja ini nah sebenarnya sebentar, ada oke. ada Yang hubungan gitu nggak sih gitu? yang melakukan survei ini Anda apa mereka yang melakukan survei ini? Data yang survei ini Anda yang melakukan, apa mereka yang melakukan? Un untuk survei sendiri itu saya melakukan, Pak. Jadi, saya memulai dari kuesioner sendiri, kemudian saya juga mengumpulkan datanya, Oke kemudian saya juga melakukan analisisnya gitu, Pak. oke, jadi ada yang berarti ini semua data Anda peroleh dari mereka, artinya Anda memang yang inisiatif itu ya? Jadi Anda dari Iya, mulai betul. apa, meng-create surveinya ya Kuesionernya, berarti ya, jadi sampai di iya betul. analisisnya, oke. Nah ini sebenarnya Betul. ini harusnya perusahaan itu merasa mendapat manfaat, sayangnya kan ini yang memang Anda berapa lama di sana? 1 bulan, Satu Pak, sekitar 1 satu bulan. bulan? Nggak ada alumni kita di sini kayaknya ya?
Ada Nggak alumni ada, Pak. statistik Mmm, mhm, dari perguruan tinggi belum ada, lain? Pak, kayaknya. Nah, ini yang saya lihat kemarin kalau yang belum ada alumni misalnya memang biasanya kondisinya mereka cenderung jadi ya nggak tahu membuat keputusan berdasar intuisi atau apa saya nggak tahu Mhm. itu kadang ini sebenarnya kalau saya lihat ini harusnya manfaatnya banyak, tapi kalau saya malah nggak ada respon dari mereka, ya inilah yang malah Anda 1 bulan di sana ya? Iya, Pak, 1 bulan. Dan mereka tahu Anda melakukan survei ya? Diizinkan Anda akses itu ya? Iya, Iya? Pak. Mudah ya mereka juga ngebantu untuk proses surveinya. Jadi kayak untuk, nge-guide si karyawan-karyawannya ini juga saya dibantu gitu. Jadi untuk pengumpulan datanya juga ada peran dari perusahaannya juga begitu, Pak. Ya oke, ini memang ya sedikit saya saran karena bahwa perusahaannya belum beri respon ya bahwa bermanfaat atau enggak. Mhm. Ya oke, terus ini dari sisi apa, Anda sudah daftar TA belum? Oh belum, Pak, masih semester depan lagi, semester 7. Saya masih mau masuk semester 6, Pak. Ada enggak Anda rencana bahwa ini akan ditingkatkan untuk skripsi? Supaya Eee, Anda nggak terjatuh, karena selama ini skripsi bikin lama juga, maka ini saya lagi eksperimen yang kemarin di AL juga saya lihat kayaknya sudah mereka 16 mahasiswa di Astra Ago, tapi kayaknya juga mhm, nggak tahu ini, kemarin saya beri tantangan juga, ini baru satu yang respon bahwa harusnya itu kalau langsung bisa dipakai untuk skripsi akan cepat, ini kemarin saya sudah pakai yang di Depak gitu. Ya di mhm, Depak, saya minta tingkatkan, tapi jadi Anda sudah punya datanya, tinggal ditingkatkan bagaimana menganalisis lebih jauh gitu ini. iya, Dan memang Anda nggak bisa kembali ke sana kan, atau misalnya bisa kembali kemarin ada yang saya tawarkan untuk bisa kembali, tapi untuk skripsi saya bilang itu. Jadi, apa, harapan saya dengan itu seperti yang saya lakukan di beberapa yang masa pendahulu itu ada yang langsung diterima di situ jadinya kan, karena lihat manfaatnya, mmm, akhirnya direkrut itu. Nah ini saya lagi walaupun di situ nggak ada alumni kita, tapi yang sekarang kan akan ada alumni kan, bukan kontak kong kali kong negatif, tapi kong kali kong mmm, positif ya, artinya bahwa daripada mereka itu selama ini mengoptimalkan data mereka, membuat keputusannya bisa di era yang ke depan ini kan tantangannya tinggi ya, ketidakpastian tinggi, maka kebutuhan data statistik yang dianalisis dengan baik itu kan tinggi. Nah inilah sebenarnya kalau Anda kan masih masih semester depan kan, artinya Anda coba iya, Pak, masih. persiapkan, bikin proposal riset untuk ini, langsung dan harapannya mereka pertama tanya ada respon enggak? Ini di mana lokasinya PT-nya? Di Bandung, Pak. Di Bandung, Anda asalnya Bandung? Iya? Bukan, Pak, jadi emang dapatnya di Bandung gitu untuk kerja prakteknya. Oh, tapi Anda jadi tinggal di sana 1 bulan? Iya, Pak, Iya? betul. Iya, Pak. Nah, itu dicoba kalau misalnya nanti suatu saat ya ini Anda kan punya waktu panjang kan sampai semester depan ya baru bisa Mmm, ada TA-nya kan. Nah, nanti iya, Pak, coba betul. komunikasi dengan mereka, bagaimana hasil riset saya tentang SDM ini, kalau apakah karena ada dulu memang akhirnya jadi di bagian SDM memang dia. Jadi diterima di bagian dia ngurusi itu memang, dan jadi banyak main agak ke psikologi jadinya kan, tambahan ilmunya Iya, karena betul. bergabung dengan orang-orang HRD kan kebanyakan orang-orang psikologi. Jadi ke psikometrik lah atau psikostatistik bahasanya jadi karena untuk menganalisis perilaku manusia kan. Nah ini kalau Anda coba kontak kalau ya nggak tahu perusahaannya besar nggak sih ini ya? Oh, nggak termasuk besar juga, Pak, tapi kayak lagi di proses pengembangan itu. Untuk perusahaan sendiri itu, termasuk ke BUMN, Pak. BUMN. Nah sebenarnya kalau BUMN, nah kalau Anda bisa coba dan kalau Anda tertarik memang saya kalau setelah KB harusnya bisa tertarik di situ misalnya. Nah, dia berkarir di situ, nah itu akan nah ini di bagian yang HRD memang termasuk yang di statistik beberapa kita sudah bisa masuk gitu. Mmm, Karena orang-orang psikologi apapun peralatan statistiknya nggak sebanyak kita kan. Dan iya, betul. kayak ini kan Anda yang ini saya kan orang psikologi apakah sudah banyak yang pakai ini mungkin ya juga belum bisa juga nanti di skripsi kita naikkan kan. Dengan mulai main dianalisis secara multivariat kan. Karena banyak di sini Iya, nggak cuma karena walaupun SEM termasuk bagian di multivariatnya, tapi kita bisa melihat dari sisi lainnya dalam rangka untuk apa tidak konteksnya harus SEM ya dari segi data yang Anda miliki kan. Ini kan yang Anda lakukan sudahlah itu kan.
tapi bisa dinaikkan dengan analisis yang lain kan, untuk lebih jauh memahami ini seperti yang di Astago itu ada yang untuk memahami tentang pegawainya, memahami ini jadi banyak kasus-kasusnya itu, maka 16 mahasiswa di sana itu. Cuman saya nggak tahu nanti memang kemarin saya maunya untuk dibawa ke skripsi supaya apa, tool statistiknya kita kaji lebih dalam kan. Di sini kan bimbingannya nggak intensif, terus juga tool statistiknya kan nggak saya usik sama sekali kan. Tapi kalau di skripsi kan besok akan diuji kan, secara statistiknya itu. Ya oke, saya kira sudah cukup, nanti kalau memang ada silakan di kontak lanjut, kalau kemarin saya yang debat hanya bisa membuat apa, kayak mapping untuk tentang kerukunan beragama, jadi bisa untuk antisipasi sebenarnya analisis itu, bahwa daerah itu harus dilihat dari sisi apanya, supaya jangan sampai terjadi kejadian konflik apa, yang urusan antar agama itu. Karena debat kan bertanggung jawab itu. Nah, itu menarik setelah saya lihat mapping ininya, daerah ini sensi terhadap urusan ini, yang ini sensi di urusan ini, kan nggak semua daerah sama di Indonesia. Nah, itu contoh yang saya coba naikkan untuk kepentingan. Tapi kalau ini kan nanti kita lihat apa sih yang sebenarnya perusahaan itu ingin dapat tantangan. Karena ada beberapa kan kalau yang BUMN yang ini kan anak-anaknya KAI kayaknya mungkin. Jadi Iya kayaknya. kayaknya anaknya itu beberapa kan anaknya ada yang terus digabung, dilebur untuk efisiensi karena anaknya terlalu banyak dan nggak efisien itu. Nah, saya nggak tahu makanya nih kalau memang secara statistik kan menarik kalau dalam bentuk objek skripsi, syukur akhirnya mereka juga sadar bahwa membutuhkan orang statistik di dalamnya sana bisa. Ya oke, saya kira sudah cukup untuk jelas, nanti silakan Anda nilainya digabungkan ke Anda kemarin pakai overlap sudah ya di ini kan ya? Kayak nggak, kalau untuk yang di laporan udah Pak, tapi untuk yang di slide mungkin nanti habis ini saya share ke Ya kan bagian. bisa di apa, di overlap ditempelkan bisa kok itu. Terus sama nilainya ya nanti dimasukkan di ya overlap-nya, terus Anda tinggal finishing aja, nanti saya minta form nilai dari prodi. Nanti kan juga untuk syarat Anda anggap selesai kan tanda tangan dari saya di sini, terus nanti yang nilai saya kirim langsung ke prodi, tapi Anda minta formnya, isi nama Anda, ininya macam-macamnya, nanti saya tinggal tanda tangan sama memberi nilai. Nanti akan saya kirim ke situ, itu Oke, nanti selesai maka nilai akan segera keluar itu. Ini oke, yang kemarin-kemarin sudah pada. Ya oke, saya kira sudah cukup ya untuk Dimas ya. oke Pak. Oke, sekarang Ya Pak, Barat ini, terima mungkin kasih Pak. Barat diusahakan agak lebih cepat ya, karena saya mungkin setengah 12 harus berhenti ini. Oke, silakan Farhan. Langsung presentasi aja. Oke, Pak. Sebentar. Oke. Nah, saya hanya punya waktu sampai setengah 12 ya, diusahakan nanti saya diingatkan kalau saya kebablasan. Nah, saya harus ada acara Oke. berikut. Oke ya, silakan dimulai. Saya mengambil judul kerja praktik peramalan inflasi di Kalimantan Tengah menggunakan model ARIMA. Saya kerja praktik di Bank Indonesia di Kalimantan Tengah. Nama saya Farhan Afakia Halim dengan NIM 2147444PA 20504. Selanjutnya daftar isinya ada pelaksanaan kerja praktik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, ARIMA, pemilihan model terbaik, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Selanjutnya, saya melaksanakan kerja praktik di 8 Januari sampai 9 Februari 2024 di instansi kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, latar belakangnya, inflasi sebagai indikator ekonomi karena mencerminkan perubahan harga barang dan jasa serta menentukan untuk kebijakan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat dan juga umum. Selanjutnya, inflasi di Kalimantan Tengah berbasis sumber daya alam, perkebunan, dan kehutanan karena banyaknya ekonomi yang berdasarkan dengan perkebunan dan kehutanan. Tantangan sendiri ada fluktuasi harga, infrastruktur distribusi, dan juga dampak pandemi dari COVID kemarin. Selanjutnya ada pentingnya analisis dan peramalan. Membutuhkan analisis pola inflasi untuk proyeksi ke depannya, yang dimana model ARIMA ini membantu memahami tren historis dan mendukung kebijakan berbasis data. Rumusan masalahnya, bagaimana pola pergerakan inflasi di Kalimantan Tengah untuk beberapa periode ke depan, bagaimana model ARIMA dapat digunakan untuk meramal inflasi secara akurat, dengan bertujuan dapat membuat model ARIMA yang sesuai dan meramalkan inflasi untuk ke depannya. Metodologinya, datanya sendiri saya dapat dari Badan Pusat Statistika, karena Bank Indonesia juga mengasihkannya itu di BPS. Data yang digunakan sendiri dari tahun 2020 sampai 2024 dengan frekuensi bulanan. Selanjutnya, saya menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average.
yang dievaluasi menggunakan kriteria RMSC, AIC, dan BIC. ARIMA sendiri merupakan metode umum untuk dapat meramalkan data runtun waktu, yang mengasumsikan data bersifat stasioner dalam mean dan variansi. ARIMA terdiri dari 3 komponen utama. Selanjutnya ada autoregresif atau AR, yang menggunakan nilai historis sebelumnya sebagai bobot dalam prediksi. Istilah autoregresif sendiri adalah regresi variabel terhadap dirinya sendiri, di mana epsilon t merupakan white noise, C adalah konstanta atau intercept, sementara P adalah koefisien model AR untuk lag ke P, dan P adalah order dari model AR, yaitu jumlah lag yang digunakan dalam model. Selanjutnya ada integrate atau I, dengan menstabilkan data dengan menghilangkan tren untuk membuatnya stasioner, yang berarti hasil yang diperoleh dengan menggunakan nilai dari data nilai sebelumnya menggantikan nilai data. Selanjutnya ada moving average atau MA, mengakomodasi error sebelumnya untuk meningkatkan akurasi ramalan, di mana epsilon t merupakan white noise, theta Q adalah koefisien model MA untuk lag mu adalah rata-rata dari nilai variabel dalam jarak waktu, dan Q adalah order dari model. Melihat plot awal dan melakukan uji ADF untuk melihat data tersebut stasioner atau tidak, dan diperoleh kesimpulan bahwa data tidak stasioner karena fit value-nya lebih besar dari 0,05. Analisisnya itu dilakukan differencing 1 kali dan terlihat data sudah stasioner. Kemudian dilihat dari PACF dan ACF-nya, dan diperoleh bahwa lag pertama sudah diperoleh ACF dan PACF-nya sudah signifikan di leg pertama, sehingga diperoleh P dan Q-nya 1. Dengan demikian, model awal ARIMA yang terbentuk adalah ARIMA 111. Selanjutnya, saya melakukan evaluasi model awal dengan signifikansi parameter. Dari 6 model yang terbentuk tadi, hanya 2 yang layak untuk dilanjutkan ke uji homoskedastisitas dan diagnostic checking. Dan selanjutnya, dari 2 model ini, terlihat bahwa residual tidak bersifat homoskedastik dan residual bersifat homoskedastik. Selanjutnya, dari situ juga terlihat bahwa data berdistribusi normal dan tidak memiliki autokorelasi. Selanjutnya, dari model 2 tadi dilihat nilai log-lig AIC dan BIC-nya, maka diperoleh bahwa TC011 lebih terbaik. Dan dilanjutkan melakukan ramalan untuk periode 3 bulan ke depan, diperoleh nilainya adalah 0,625, 0,770, dan 0,915. Diperoleh persamaan akhir model sebagai berikut. Selanjutnya diperoleh kesimpulan, dilakukan analisis dengan ARIMA yang diperoleh 6 model dari hasil differencing karena data yang tidak stasioner. Dari 6 data yang telah diuji tadi, diperoleh 2 model yang layak dan diperoleh model terbaik, yaitu ARIMA 011 tanpa konstanta. Sarannya untuk ke depannya yaitu dapat lebih mengeksplor model yang jauh lebih bagus dan efektif, dan penelitian ini juga lebih dapat dikembangkan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Oke. Anda kemarin sudah presentasi di sana belum, di BI-nya? Belum, Pak, karena kemarin nggak sempat, terus bilangnya ya udah kirimin aja filenya gitu. Oke, berarti tapi nilai sudah dikasih. Nilainya udah dikasih, Pak. Oke, berarti ini yang saya juga sama sampai seperti kritik tadi ya, kenapa yang sedikit saya ubah yang dalam konteks untuk KP ini, jadi memang sana seperti juga tidak memandang ini penting gitu. Nah, saya ingin lihat coba hasil kesimpulan memang ini kira-kira penting nggak untuk si kerjaanmu ini bagi si BI. Coba lihat yang hasil akhirmu itu. Nanti kesimpulanmu, nanti kayak kesimpulannya sopo sih. Nah ini, kira-kira bagi menurut Anda ini ada manfaatnya nggak? Karena kan Anda juga nggak sempat tanya kan? Dapat respon nggak dari BI sana? Nah, Bahwa ini sebenarnya mereka suruh, sebenarnya mereka nyaranin kayak ya udah judulnya ini. Terus kemarin juga sempat nanya ke Bapak, oh ya udah oke. Berarti menurut mereka ini sebenarnya datanya itu simple, jadi mereka saranin ini aja gitu loh. Karena jadi bagi mereka bermanfaat nggak, maksud saya loh, kerjaan Anda ini. Kerjaan Anda bagi mereka bermanfaat nggak? Menurut saya sih lumayan bermanfaat karena mereka jadi lebih tahu kalau misalnya ada model ARIMA. Soalnya pas ditanya juga mereka nggak tahu model ARIMA dan lain-lain. Jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk analisis ini gitu. Enggak, kan ini memang makanya memang selama ini para dunia nyata sana itu sebenarnya banyak yang kadang hanya cuma kalau Anda pernah nonton televisi kan, orang melakukan bahas inflasi itu pernah apa pakai statistik yang enggak itu. Dan mereka senangnya dari gambar langsung membuat kesimpulan
kan itu. Betapa mudahnya kan hidup ini kan kalau kayak gitu. Nah, Iya. inilah yang sering kenapa akhirnya mereka nggak membutuhkan orang ini sama seperti periode awal dulu kita ada statistik, itu berat sekali kita jual alumninya itu. Karena apa? Mereka banyak sekali yang memandang nggak membutuhkan statistik gitu. Saya harus Iya. coba sekali ke ini akhirnya di BI ada jumlahnya masih sedikit. Di OJK saya kerja akhirnya dapat banyak, di Bursa Efek ada, di bank mulai banyak. Itu nggak mudah untuk meyakinkan mereka. Lah saya sebenarnya waktu itu KP di ini kan. Nah yang terakhir ini 15 saya ke Astra Agro itu karena ada alumni kita di sana. Tadinya cuma minta 4 saya. Karena saya ingin itu ada keseriusan yang simbiosanya kelihatan itu loh. Bukan mereka nerima karena yo kepaksa itu. Nah sekarang ada Saya ya dari kebetulan IAL, Pak. ya, ya gimana? Saya Ya, kebetulan ikut AAL. ikut AF juga ada untuk Iya. skripsinya. Iya, Anda tapi pembimbingnya kemarin siapa? dapat Pak Anda Irwan, pembimbingnya Pak. siapa? Pak Irwan. Nah, Anda sudah Iya. bisa format jadi skripsi? Sebenarnya datanya itu Loh, nggak bagus. Kemarin saya juga pakainya itu cuman median sih, Pak. Jadi mungkin mau bimbingan nah lagi dulu itu untuk nanya. justru ini yang besok saya bimbing sama Martinus itu besok. Karena justru kita dari keadaan yang istilahnya nggak karu-karuan pun, kita orang statistik harus bisa berbuat bermanfaat itu. Karena statistik itu adalah mungkin kalau Anda pernah dengar tagline-nya apa Pegadaian itu, tahu tagline-nya itu. Apa tuh, Pak? Oh, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah itu kan. Jadi orang kenapa Pegadaian itu karena orang yang lagi pusing nggak punya uang bawa pancinya, bawa motornya dapat uang dari sana kan. Padahal setelah itu ya bermasalah karena nggak bisa nebus kan. Tapi bagi Pegadaiannya kan menyelesaikan tanpa masalah kan. Padahal ya ada masalah berikutnya karena pada saat saya dapat uang dari Pegadaian, saya ngambil barangnya kan nggak gampang kalau nggak punya uangnya. Tapi itulah dari statistik kalau saya adalah bahwa setiap masalah selalu ada solusinya kan, tagline-nya orang Iya. statistik kan. Jadi makanya data kayak apapun nggak ada data jelek kan. Hanya kan kita nggak bisa memasaknya aja. Itu kayak seorang apa yang top ada bahan masakan, apa aja bisa dimasak jadi enak gitu. Itu kan namanya masak profesional kan. Iya. Nah makanya saya besok kemarin juga sama Pak, aduh saya ini kayaknya nggak layak. Nah ya karena Anda yang bikin nggak layak saya bilang gitu kan. Karena harusnya makanya itu udah sering saya kemarin waktu saya berita ke karena di sana kan ada statistiknya dari bulan tinggi mana itu. Saya memang belum saya ingin lagi dapat dari yang sudah di sana. Ya oke lah yang ini karena hari ini tema terkait yang KB ini juga saya lihat tadi kesimpulan Anda sebenarnya kan Arima 011. Memangnya BI bisa gunakan ini ya, Pak? Iya sih sebenarnya, Pak. Kayak bingung juga. Nah itulah karena Anda nggak memberikan sampai ke yang mereka Anda pakai komputasinya pakai apa? R, Pak. Pakai R. Dan mereka kalau disuruh pakai R yang Anda pakai yang masih offline apa yang collab sudah? Pakai post-it note. Post-it code itu. Jadi Iya. kalau post-it code sekarang kan agak ribet kan itu. Yang enak sekali kan Iya. collab itu. Karena collab asal login kayak email sudah dapat langsung mudah sekali runningnya dan mereka bisa pakai. Kalau ini dipindah ke Excel yang mereka punya, bisa nggak? Ya sebenarnya bisa kan pakai Excel kan itu. Bisa. Karena akan melakukan apa yang mereka nggak mungkin bisa melakukan jadinya. Akhirnya dibuang saja ke tempat sampah kan nanti. Dilupakan. Padahal kenyataannya itu namanya memforecast inflasi kan penting kan. Iya. Karena apa? Terus juga di sini yang masih bisa ditingkatkan untuk skripsi, tapi Anda kan nanti pilihannya mau yang punyanya si kan tergantung pembimbingnya kan. Karena Pak Iya. Irwannya ditawarin yang ini apa yang kemarin saya arahnya ke Pak Irwan sempat yang Astra Agro itu kalau bisa dinaikkan jadi skripsi. Apa supaya tidak sia-sia gitu loh. Memang di situ saya kemarin nggak sempat seleksi karena tadinya mau butuh 4, kalau 16 daftar kan bisa nyeleksi jadi 4 kan. Tapi karena akhirnya
malah sampai detik terakhir masih 15. Akhirnya terakhir Martinus saya masukin. Jadi 16 itu. Karena waduh ya nggak bisa nyeleksi jadinya kan. Iya. Kalau seandainya peminat lebih tinggi daripada yang mau diterima kan saya bisa seleksi. Tadinya saya rencana ada seleksi kan. Tapi berhubung akhirnya, "Udah nggak apa-apa Pak, ini pertama kita butuh 16," akhirnya tadinya Yuskes mau 4 jadi 16, ya sudah. Terus para pembimbingnya tanya, "Pak, ini nanti apa lanjutannya Pak?" Ya memang lanjutannya adalah maunya saya untuk skripsi. Pembimbing silakan arahkan bagaimana membikin apa yang mereka sudah lakukan dinaikkan jadi skripsi sana. Nah inilah saya baru yang bimbingan saya aja 2 kan, si Martinus sama si apa yang Devira. koordinatornya, malah juga belum lapor Devira. Kemarin tak suruh saya buka online nggak ada yang datang cuman Sopo itu bimbingannya. Anda juga nggak muncul ya kelihatannya pas itu ya? Iya, saya lagi di luar, Pak. Nah itu, jadi kan sebenarnya pakai nah ini saya hanya nanti silahkan yang ini kalau ada kata sudah skripsi jadi nggak saya tahu. Kalau kayak tadi kan kalau yang belum mau daftar siapkan. Tapi artinya ini kan ya sudah. Karena kalau masih ada kesempatan skripsi itu kemarin yang saya minta kembali ke ininya adalah naikkan proposal skripsi saya bilang itu. Coba tempat perusahaannya minat enggak, tapi saya kasih ide nanti bisa berlatih ini. Jadi nggak harus pakai biaya saya bilang itu. Karena apa? Yang penting bisa dapat datanya, tetap dia di sini saya bilang itu. Bisa cukup email-emailan, kalau diskusi cukup pakai Zoom. Ini kan kemarin ya jadi kita cukup pakai Zoom meeting kan nggak perlu biaya kan. Iya. Kalau nggak biaya nggak usah pakai biaya saya bilang itu. Tapi yang penting mereka mau menyelesaikan masalah bersama, tapi masalah mereka gitu. Yaitu tapi dengan cara yang layak untuk skripsi saya bilang itu. Tapi nggak tahu ini karena baru dia akan ininya kan semester depan ini baru persiapan kayak tadi yang Sopo Dimas saya sarankan itu kan dia belum dapat pembimbing skripsi karena belum daftar kan. Nah kalau yang Anda sudah ya udah itu. Nah ini karena untuk tantangan ke depan pada saat Anda juga Anda ingin kerja apa mau sekolah lagi? Belum tahu, Pak. Anda asalnya mana? Saya dari Pekanbaru. Pekanbaru. Nah kalau ingin sekali lagi kan atau bisa juga kalau bisa kerja sekolah sekarang kan banyak orang yang sudah melakukan seperti itu. Nah satu pada saat ini yang saya pada hasil dari pengalaman Anda di 2 tempat yang berbeda itu adalah Anda harus yakinkan bahwa Anda memang statistik itu berguna bagi mereka itu. Itu cara-cara dulu promosikan supaya sekarang kan relatif pengangguran dari saat ini nggak ada kan alumni kita yang nggak dapat pekerjaan itu. Tapi dulu itu berapa kali saya dilapori, "Pak, saya sudah sampai babak wawancara tapi ditolak, yang diterima yang lainnya." Nah, dari situlah terus mulailah saya minta agak sedikit, itu sekarang sudah lumayan. Ya oke, saya kira untuk ini nanti nilainya kirim, Anda finishing, terus juga apa, tadi minta form nilai kayak tadi yang sudah saya sarankan ke Dimas ya, untuk supaya nilainya supaya nilainya keluar ya, nanti nilai dari saya loh ya, nilai dari sana kan sudah. Nanti Udah. Anda sudah di overlay-nya sudah ya? Sudah? Kemarin nggak pakai overlift, Pak, kata Bapak. Oh enggak, kalau nggak pakai ya sudah karena Anda yang nggak pakai itu, tapi kalau yang nggak pakai overlay nanti berupa di ini ya, apa, bisa di-email-kan lah gitu. Di-email-kan, ini slide sama yang laporannya itu, terus sama nilai yang dari mereka itu. Tapi nilai yang dari saya nanti langsung kirimnya ke admin prodi ya, nggak ke Anda itu. Karena langsung Anda nanti dapatnya nilai yang keluar berupa huruf sudah itu. Jadi itu aja. Ya oke, saya kira mungkin sudah cukup, tapi saya harapkan nanti ada tambahan apa, bagaimana menggunakan ini ya, walaupun ini Anda sudah dikirim ke BI-nya kan laporannya? Udah, Pak. Sudah? Udah. Maksud saya menggunakan ini supaya orang BI bisa make itu. Nanti ada tambahin itu ya, Oh, walaupun tambahin dalam pakai Excel boleh. Ya sementara untuk saya nggak apa-apa, tapi yang penting Anda ada niatan bahwa ini mereka bahwa kerjaan Anda ini bermanfaat bagi mereka. Jadi Anda bisa coba memforecast inflasi. Ini datanya tahun sampai tahun berapa? 2024, Pak.
Nah, 2025 kan perlu kan diprediksi inflasi di Iya, mana ini Pekanbaru ada. BI mana ini? ini Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Jadi BI Kalimantan Tengah gimana untuk inflasi tahun 2025? Tahu targetnya Pak Prabowo inflasi 2025 berapa? Nggak tahu, Pak. Nasional loh. Hah? Nah, nanti Anda Nggak cari tahu. tahu kalau pertumbuhan 8%. Kalau pertumbuhan Hmm. 8%, inflasi 8%, itu namanya nggak ada pertumbuhan. Pertumbuhan realnya nggak ada. Karena akhirnya kemakan oleh inflasi kan. Nah, nanti coba Anda bikin untuk tambahan ke saya aja di bagaimana penggunaan ini dan bagaimana lihat Kalimantan Tengah ya untuk inflasi tahun 2025 dan bagaimana ada yang dengar target pemerintah ya. Cari-cari berita aja itu. Targetnya inflasi 2025 berapa itu. Nah, dengan yang kalau Kaltim Anda tahu juga targetnya berapa, ya boleh itu. Tapi kalau nggak dapat ya yang nasional itu yang digembar-gemborkan kan itu biasanya di nanti dengan hasil kerjaan Anda bisa nggak bahwa Kaltim posisinya di mana? Sejauh yang Anda tahu Kaltim inflasinya di bawah nasional apa di atas nasional? Di bawah, Pak, 3%. Di bawah 3%. Oke, masih rendah kan. Nasional berapa? 3%. Nasional. Wah, nasional. 2024 akhirnya nasional tahu ada berapa inflasi Oh, nasionalnya? 1,57 katanya, Pak. Nah, ya makanya di kemarin kan enggak lah. Ini makanya kalau makanya nih pertama Anda komentari yang 2024, terus yang 2025 coba Anda bikin forecast-nya gimana inflasinya berdasar dari kerjaan Anda ini. Terus yang nasional berapa itu. Nanti untuk ending di bab 4-nya ini ya di laporan di hasil akhirnya setelah Anda selesai membuat modelnya, Anda coba bikin apa forecast untuk 2025 ya inflasinya bagaimana dengan inflasi nasional Anda punya di bawah apa di atas Oke, oke. ini datanya sampai data inflasi tahun 2024 ya sampai kapan Desember apa sampai kapan Desember. Desember, Pak. ya udah berarti kalau berarti kan bisa untuk bikin yang 2025 itu ya oke mungkin itu aja ya sudah cukup terus nanti kalau sudah lengkap kirimkan email aja berarti ya kalau nggak ada overlap ya email isinya laporan ini tadi yang sudah saya tambahin nanti untuk penilaian akhir saya kan Oke, Pak. terus Itu PPT-nya juga disatuin. ditambahin tadi tapi nggak usah presentasi lagi bahwa apa yang saya minta tadi tambahin terus apa nilai dari BI sana itu jadi nanti ada 3 file di attachment-nya ya nanti kirim email ya nanti ya Oh, oke, ya oke saya kira sudah cukup oke, Pak. oh itu sama yang ininya ya form nilainya ya kalau Anda tuh minta tanda tangannya juga cukup Oh, lembar iya. pengesahannya terus dikirim ke WA aja kalau minta tanda tangannya. Nanti Anda gabungin sendiri. Terus yang nilainya juga dikirim lewat WA tapi PDF ya. Jadi Anda sudah isi nama dan ininya nanti saya tinggal tanda tangan dan memberi nilai. Tapi nanti kalau nilainya saya kirimnya ke ini. Tapi itu kirim lewat WA ya, khususnya lembar pengesahan sama lembar nilai tapi PDF semua ya. Oke, sudah paham itu? Sudah. Ya udah, oke Sudah. kalau sudah kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Makasih banyak, Oke, saya Pak. tutup ya. Oke, yuk.